Halo, selamat siang adik-adik. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sistem sirkulasi, tepatnya sistem peredaran darah, ya. Nah, karena apa? Karena sistem sirkulasi itu ada dua, yaitu sistem peredaran darah dan sistem limfatik. Nah, yang video kali ini hanya membahas tentang sistem peredaran darah. Nah, kalau kita mempelajari tentang sistem peredaran darah, berarti ada 3 yang harus kita pelajari dengan sangat detail, ya, yaitu darah, jantung, dan pembuluh darah. Nah, selain itu kita harus tahu juga tentang pengertiannya, tentang pengertian sistem peredaran darah ya, supaya kalian lebih masuk apa yang akan kita pelajari tentang sistem peredaran darah ini ya. Kemudian jenis-jenis sistem peredaran darah, jalannya peredaran darah, organ-organ yang berperan, kemudian fungsi sistem peredaran darah yang lainnya ya. Kemudian ada juga skema proses pembekuan darah, ini sering banget keluar ya di ulangan. Kemudian jenis-jenis golongan darah, kemudian terakhir penyakit-penyakit pada sistem peredaran darah yang sering banget keluar di ulangan akhir maupun UN. Oke, kita mulai ya belajarnya ya. Pengertian sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah itu adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dan zat-zat makanan atau nutrisi yang bisa berupa glukosa, protein, lemak dari jantung ke seluruh tubuh ya. Nanti digunakan untuk respirasi sel. Kemudian setelah itu dia akan mengeluarkan limbah hasil metabolisme berupa karbon dioksida untuk keluar dari tubuh. Itulah pengertian sistem peredaran darah. Jenis-jenis sistem peredaran darah. Jadi banyak sekali istilah-istilah dalam sistem peredaran darah ya. Yang pertama adalah peredaran darah terbuka dan pastinya ada lawannya yaitu peredaran darah tertutup. Ya, peredaran darah terbuka berarti peredaran darah di luar pembuluh darah. Ya, jadi jantung memompahkan darah langsung ke rongga-rongga tubuh tanpa melalui pembuluh darah. Nah, ini banyak terdapat pada hewan invertebrata ya atau hewan tidak bertulang belakang. Misalkan filum Arthropoda, termasuk insekta, Decapoda, kemudian Myriapoda dan Araxnida. Tapi ada pengecualian, yaitu pada filum Mollusca dan filum Annelida, itu mereka memiliki peredaran darah tertutup. Ya. Nah, peredaran darah tertutup adalah peredaran darah di dalam pembuluh darah. Ini semua filum vertebrata ya, semuanya Pisces, amfibi, reptil, kemudian aves, mamalia semua memiliki sistem peredaran darah tertutup. Ya. Kemudian yang kedua adalah peredaran darah ganda dan peredaran darah tunggal. Jadi ada ganda dan tunggal ya. Gampang menghafalkannya ya. Ganda itu adalah 2. Jadi maksudnya darah dalam satu kali beredar itu akan memasuki jantung 2 kali. Itu peredaran darah ganda. Semua yang vertebrata ya, kingdom animalia yang vertebrata itu kecuali ikan ya, dia memiliki peredaran darah ganda. Nah, kalau peredaran darah tunggal itu adalah dalam satu kali beredar darah memasuki jantung hanya 1 kali. Contohnya yaitu pada kelas Pisces atau ikan ya. Kemudian yang ketiga ada peredaran darah kecil ya atau sirkulasi pulmonar. Nah, ada pulmo berarti paru-paru ya. Dan peredaran darah besar atau sirkulasi sistemik gitu. Kalau peredaran darah kecil berarti dia akan berhubungan dengan paru-paru ya. Oh ya, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar itu termasuk ke dalam peredaran darah ganda. Jadi semua hewan dan manusia terutama ya itu memiliki peredaran darah ganda, berarti dianya akan memiliki peredaran darah kecil dan peredaran darah besar ya. Jadi peredaran darah kecil itu adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung ya. Kalau yang peredaran darah besar berarti dari jantung ke seluruh tubuh ya. Tubuh kita kan besar ya.
kemudian kembali ke jantung. Nah, cara menghafalkan peredaran darah kecil, peredaran darah besar saya sudah buatkan di sebuah video yang lain ya. Itu cara menghafalkannya mudah sekali untuk adik-adik SMP dan SMA, jadi gampang sekali menghafalkannya ya. Fungsi sistem peredaran darah lainnya. Kalau kita sudah membahas tentang pengertian dari sistem peredaran darah, maka kalian pasti sudah tahu bahwa sistem peredaran darah itu adalah untuk mengangkut oksigen ke sel-sel tubuh supaya bisa terjadi respirasi sel sehingga menghasilkan tenaga ya. Kemudian juga mengangkut nutrisi ke sel-sel tubuh ya. Itu yang dilakukan oleh plasma darah. Kemudian mengangkut limbah hasil metabolisme tubuh dan racun yang membahayakan tubuh bila tetap ada di dalam tubuh ya. Itu seperti karbon dioksida, karbon monoksida itu harus dikeluarkan dari tubuh. Nah, dari pengertiannya aja fungsi sistem peredaran dari nomor 1 sampai nomor 3 kalian udah tahu. Tapi rupanya masih ada lagi fungsi sistem peredaran darah lainnya, yaitu yang keempat sampai 7 nih. Yang keempat itu mengangkut hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin ya. Jadi hormon itu beredar melalui sistem peredaran darah. Kemudian sebagai imunitas tubuh. Imunitas tubuh itu dilakukan oleh leukosit ya. Nah, kemudian yang keenam memelihara suhu tubuh supaya tetap normal atau sebagai termoregulasi. Ingat suhu tubuh normal itu kurang lebih sekitar 36,5 sampai 36,7 ya. Dan yang terakhir adalah menjaga kadar pH tubuh supaya tetap seimbang. Kadar pH normal itu antara 7,35 sampai 7,45. Walaupun tugas menjaga kadar pH tubuh ini paling banyak dilakukan oleh sistem respirasi dan organ ginjal ya. Tapi sistem peredaran darah pun berperan penting dalam menjaga kadar pH tubuh. Sekarang kita akan mempelajari tentang jalannya peredaran darah. Ini sering sekali masuk ke dalam ulangan SMP maupun SMA ya. Di UN 2016 ya, itu juga masuk peredaran darah, jalannya peredaran darah. Oke, saya akan menjelaskan, kita mulai dari ini dulu ya, jantung ya. Ini jantung. Nah, jantung ini gunanya kan untuk memompa darah. Jadi saya mulai dari serambi kiri ya. Serambi kiri ini kalau dia berkontraksi, maka dia akan mengalirkan darah ke bilik kiri. Ini bilik kiri ya. Nah, kemudian nanti dari bilik kiri darah akan mengalir ke aorta. Ya, ini aortanya. Kemudian darah dari aorta ini akan dialirkan ke seluruh tubuh. Ini tekanan darahnya sangat tinggi ya. Dan kalau kalian lihat ini warnanya kan adalah warna merah. Ini berarti jantung bagian kiri dan pembuluh darah aorta dan yang berwarna merah ini membawa darah yang kaya akan oksigen ya. Nah, setelah menuju ke sel-sel tubuh, maka dia akan berhubungan dengan pembuluh darah vena. Nah, pembuluh darah vena itu adalah pembuluh darah yang menuju ke jantung. Kalian lihat yang warna biru ya. Nah, kalau lihat yang warna biru ini yang dari bawah, ada yang dari atas ya. Ini adalah vena cava. Nah, vena cava ini sudah membawa karbon dioksida. Jadi pembuluh darah balik itu membawa banyak karbon dioksida. Vena cava ada yang berasal dari atas tubuh namanya vena cava superior dan dari bawah tubuh yang namanya vena cava inferior. Nanti masuklah darah dari vena cava ini menuju ke serambi kanan atau atrium kanan ya. Kemudian atrium kanan berkontraksi, dimasukkan darah ke bilik kanan ya. Ini yang biru ini ya. Kemudian kalau bilik kanan ini berkontraksi, maka darah dari bilik kanan akan dimasukkan
ke paru-paru melalui arteri pulmonalis ya. Nah, nanti ini di paru-paru ya. Jadi yang biru ini ya, masuk ke paru-paru darah yang membawa karbon dioksida. Nanti kemudian di paru-paru akan ditukar dengan oksigen yang didapat dari proses pernapasan ya. Kemudian setelah darah mendapatkan banyak oksigen, darah dari paru-paru akan masuk lagi melalui vena pulmonalis ya, menuju ke serambi kiri. Begitu seterusnya ya. Itulah jalannya peredaran darah. Salah satu organ yang harus kalian pelajari secara mendalam pada saat belajar tentang sistem peredaran darah ialah jantung ya. Karena fungsi jantung sendiri adalah untuk memompah darah ya. Nah, kalian harus tahu letaknya. Letak jantung itu di rongga dada agak ke sebelah kiri ya, di antara paru-paru. Kemudian ukurannya juga kecil, kurang lebih 1/4 kilogram ya, sedikit lebih besar dari kepalan tangan kita ya. Kemudian otot jantung ini sangat khusus yang disebut dengan miokardium ya. Dia seperti otot lurik tapi tidak bekerja seperti otot lurik pada umumnya ya. Karena otot jantung ini adalah miokardium, maka dia bisa berkontraksi. Nah, jantung bisa berdenyut atau berkontraksi itu rata-rata antara 60 sampai 100 kali per menit ya. Tapi ini tergantung juga wanita dan pria. Wanita biasanya lebih cepat daripada pria denyut jantungnya. Biasanya pada umumnya wanita itu adalah 78 kali per menit, kemudian pria itu hanya 70 kali per menit ya. Selain itu juga didasarkan pada usia ya. Pada usia waktu bayi baru lahir itu denyut jantungnya sangat-sangat cepat ya, antara 70 sampai 160. Tapi semakin tua maka denyut jantungnya semakin lambat. Nah, pada waktu tidur pun jantung akan berkontraksi ya, berdenyut. Itu kurang lebih sekitar 60 kali per menit ya. Jadi otot jantung punya kekhususan sendiri ya, yang disebut dengan miokardium. Kemudian jantung tadi fungsinya adalah untuk memompa darah ya. Jantung bisa memompa darah itu 5 liter per menit ya. Jadi sangat banyak, kalau sehari bisa bayangkan kurang lebih 7.000 liter per hari. Jadi jantung akan memompa darah ke seluruh tubuh kurang lebih 7.000 liter per hari ya. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang ruangan yang terdapat pada jantung ya. Nah, pada jantung kalian harus ingat, jantung itu ada 4 ruangan. Yang paling atas itu disebut atrium atau disebut dengan serambi ya. Ingat, atrium sama dengan serambi. Kemudian ventricle, bagian bawahnya adalah ventricle atau disebut dengan bilik. Oke. Nah, kemudian di antara atrium kiri dengan atrium bilik kiri atau ventricle kiri itu terdapat katup yang namanya katup bicuspidalis ya. Kemudian antara atrium kanan dengan bilik kanan juga terdapat katup yang namanya katup tricuspidalis. Selain itu ada juga katup yang ada di antara ventricle kanan dengan arteri pulmonalis. Kemudian juga ada di ventricle kiri dengan aorta ya. Nah, itu disebut dengan katup semilunaris ya. Nah, katup-katup ini digunakan fungsinya ini untuk supaya kalau katup bicuspidalis dan tricuspidalis itu digunakan supaya darah yang masuk ke bilik tidak akan balik lagi ke
serambi ya. Jadi alirannya searah. Begitu juga dengan katup semilunaris. Itu digunakan supaya alirannya tetap searah atau tidak balik kembali ya. Nah, pada UN 2019 kemarin itu ada soal mengenai ruangan pada jantung ini ya. Jadi kalau misalkan pertanyaannya seperti ini, kalau misalkan serambi dan bilik berkontraksi, ingat karena dia adalah otot maka dia bisa berkontraksi ya. Jadi bila serambi dan bilik berkontraksi maka yang terjadi adalah gitu ya. Nah, tapi yang ditunjuk oleh soal tahun 2019 UN 2019 itu adalah serambi kiri dan bilik kiri ya. Jadi kalau serambi kiri ini berkontraksi ya, maka darah yang kaya oksigen, ingat yang sebelah kiri ini membawa darah yang kaya oksigen ya. Jadi kalau serambi kiri berkontraksi, maka darah yang kaya oksigen itu akan mengalir atau masuk ke dalam atrium atau bilik. Kemudian kalau bilik berkontraksi, maka darah yang kaya akan oksigen akan dipompa ke seluruh tubuh. Oke, itu soal UN tahun 2019 ya. Nah, kemudian kalian juga bisa sering periksa darah ya, tekanan darah ya. Nah, tekanan darah itu biasanya ada tertulis 80 garis miring 120 mmHg ya di situ. Jadi kalau kalian periksa darah maka akan ada kalau itu normal 80 garis miring 120 ya. Apa itu garis 80? Apa itu 120? Nah, 80 itu adalah tekanan diastol. Jadi tekanan diastol itu adalah tekanan di mana tekanan darah ya saat bilik jantung berelaksasi. Ya, jadi bilik jantung berelaksasi berarti serambi yang berkontraksi. Artinya adalah serambi berkontraksi, maka dia akan mengalirkan darah ke bilik. Itu tekanan diastol. Ingat deh dulu ya. Kemudian kalau tekanan sistol, itu tekanan darah saat bilik jantung berkontraksi. Nah, jadi kalau bilik jantung berkontraksi, artinya apa? Darah akan mengalir, dialirkan ke seluruh tubuh kalau dari bilik kiri. Sedangkan kalau dari bilik kanan, maka darah akan mengalir ke paru-paru lagi. Oke, itu tekanan diastol dan sistol. Ingat, tekanan diastol, bilik jantung relaksasi. Berarti yang kontraksi adalah serambi. Sedangkan tekanan sistol, bilik jantung yang berkontraksi. Artinya darah akan dialirkan ke seluruh tubuh dan ke paru-paru. Ingat ya, ini karena ini pernah keluar di UN tahun 2013.